Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yelvi Anwar. Pada kesempatan ini saya Angga Ar-Rasyid, NIM 25067 dari kelas RPL 1F akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Swamedikasi Penggunaan Obat Tetes Mata untuk Keluhan Mata Ringan yang dipublikasikan dalam Jurnal Farmasi SIPA Volume 4 Nomor 1 Februari 2026 oleh Astri Nurfadilah dan kawan-kawan dari Program Studi Farmasi Universitas Lampung. Presentasi ini akan membahas bagaimana pengetahuan masyarakat serta perilaku mereka dalam menggunakan obat tetes mata secara mandiri. Sebagai pelengkap, link artikel bisa diklik saja di tautan ini, dan saya juga sudah sertakan linknya dalam drive tugas yang telah dikumpulkan supaya memudahkan kita dalam melihat artikel secara utuh. Dari pemaparan awal ini, dapat disimpulkan bahwa saya akan menyampaikan isi artikel secara sistematis sesuai urutan slide. Pada slide ini ditampilkan identitas jurnal dan abstrak penelitian. Artikel ini berasal dari Jurnal Farmasi SIPA Volume 4 Nomor 1 Februari 2026 yang ditulis oleh Astri Nurfadilah dan tim dari Universitas Lampung. Penelitian ini merupakan literatur review dengan metode penelusuran dari Google Scholar, PubMed, dan ResearchGate. Dari 136 artikel awal, dipilih 10 jurnal dengan total 5.305 responden. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berada pada kategori cukup hingga baik, yaitu sekitar 51% hingga 65,67%. Namun perilaku penggunaan obat masih banyak yang tidak tepat. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan praktek swamedikasi di masyarakat. Pada slide ini membahas pendahuluan, analisis review, dan relevansi. Swamedikasi adalah penggunaan obat tanpa resep dokter untuk mengatasi keluhan ringan, dengan prevalensi global antara 18,2 hingga 73,6%. Faktor pendorongnya adalah kemudahan akses obat dan efisiensi waktu. Dari sisi analisis, artikel ini memiliki keunggulan karena topiknya relevan dan menggunakan jumlah responden yang besar. Temuan utama adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Selain itu, artikel menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan, terutama apoteker, dalam edukasi masyarakat. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa masalah utama bukan hanya pengetahuan, tetapi perilaku penggunaan obat. Keluhan, risiko, perilaku, dan metodologi. Slide ini membahas beberapa hal sekaligus. Pertama, jenis keluhan mata ringan seperti mata kering, konjungtivitis, alergi, dan kelelahan mata akibat layar. Dengan terapi utama berupa artificial tears atau air mata buatan. Kedua, penyalahgunaan kortikosteroid yang digunakan tanpa resep yang berisiko menyebabkan pentingnya peningkatan tekanan intraokuler, glaukoma, dan gangguan penyembuhan. Ketiga, dampak swamedikasi tidak rasional seperti resistensi mikroba, reaksi obat merugikan, dan keterlambatan diagnosis. Keempat, analisis perilaku pengguna di mana banyak kesalahan seperti kontaminasi botol, tidak menutup mata, dan tidak menekan saluran air mata. Terakhir, metodologi penelitian yang menggunakan literatur dengan seleksi artikel dari berbagai database. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa masalah swamedikasi mencakup aspek klinis, perilaku, dan metode penelitian yang saling berkaitan. Slide ini membahas alur pemilihan literatur, hasil pembahasan terapi, dan karakteristik artikel penelitian. Peneliti awalnya menemukan 136 jurnal, kemudian diseleksi menjadi 10 jurnal yang relevan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam aspek terapi, penggunaan artificial tears direkomendasikan sebagai lini pertama untuk keluhan ringan.
Di Indonesia, penggunaan obat tetes mata pelumas juga didukung oleh Kemenkes dengan catatan penggunaan yang tepat. Karakteristik penelitian menunjukkan bahwa data yang digunakan cukup konsisten dan mendukung hipotesis adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa proses seleksi data dan hasil terapi saling mendukung validitas penelitian. Slide ini membahas topik utama, ringkasan, temuan penting, struktur data, dan analisis rilis awal. Penelitian internasional menunjukkan penggunaan antibiotik sebesar 63,6 dan kortikosteroid 22,7% tanpa resep. Lebih dari 50% responden tidak mengetahui kandungan obat dan sebagian besar tidak mempunyai efek sampingnya. Keluhan utama yang mendorong medikasi adalah mata merah dan gatal. Data disajikan secara sistematis dalam tabel sehingga memudahkan perbandingan antar penelitian. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa masalah medikasi tidak hanya terjadi secara lokal, tapi juga global. Slide ini merupakan lanjutan analisis krisis. Ditemukan bahwa pengetahuan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku yang benar. Faktor pendorong utama adalah kemudahan akses obat, persepsi bahwa penyakit ringan, dan pengaruh dari tenaga non-medis. Selain itu, sebagian masyarakat masih menggunakan pengobatan alternatif, meskipun mayoritas memilih pengobatan medis. Dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa faktor sikap, kebiasaan, dan lingkungan lebih dominan dibanding pengetahuan dalam menentukan perilaku. Slide ini membahas aspek keamanan, edukasi pasien, risiko serius, serta simpulan review. Penggunaan obat tetes mata harus memperhatikan teknik penggunaan dan sterilitas. Obat yang sudah dibuka tidak boleh digunakan lebih dari 28-30 hari. Penggunaan kortikosteroid dapat tanpa pengawasan menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler dan risiko glaukoma. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat cukup baik, tetapi perilaku masih belum tepat. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai keamanan penggunaan obat sangat diperlukan. Slide ini membahas kualitas dan kemutahiran sumber. Referensi yang digunakan didominasi oleh publik tahun 2020 hingga 2025. Sumber yang digunakan mencakup penelitian internasional dan nasional sehingga memberikan perspektif yang luas. Topik referensi juga beragam, mulai dari aspek klinis, perilaku, hingga regulasi. Penulisan referensi konsisten menggunakan format ilmiah dan sebagian besar digelar DOI. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa artikel memiliki kualitas referensi yang baik dan mendukung validitas penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku dalam penggunaan obat tetes mata. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih mendalam, khususnya mengenai risiko penggunaan obat tanpa pengawasan medis. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ibu Yelvi Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.